그건 누구? 엄마 말. Kali ini kita bahas drama Korea berjudul Lawless Lawyer. Cerita dimulai saat Sangpil mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Aksinya ini mengundang polisi untuk mengejarnya. Sesampainya di suatu tempat, polisi itu mencari-cari masalah guna mendapatkan uang rokok. Tapi si Sangpil tak ingin berdamai. Sangpil menunjuk kamera CCTV di bagian belakang mobilnya hingga polisi itu gigit jari deh. Di bagian lain, seorang pria sedang dipukuli oleh sekelompok preman. 상황은 목소리 안 들리십니까? Dengan mobilnya, Sangpil langsung saja nyeruduk ke dalam gudang guna membebaskan kliennya. Tapi preman itu langsung menyerangnya hingga Paman Daewong datang untuk menyelesaikannya. 징역 7년. Dalam persidangan, pengacara Jae-yi sedang menunggu vonis sang hakim. Hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Tak terima kliennya dihukum berat, Jae-yi protes pada hakim dan berakhir dengan menampol si hakim. Waduh, gawat. Akibatnya, Jae-yi diadukan pada atasannya. 아유, 실제로 변형 홈페이지에 실명으로. Tapi si Jae-yi yang sudah enak malah mengancamnya kembali hingga membuat si hakim ketakutan. Mampus lo. Di tempat lain, Sangpil berlatih taekwondo. Saat berdiri di pinggir jalan, seorang pengendara motor memberinya sebuah kotak. Setelah membuka kotak, Sangpil menemukan buku kecil dan membuatnya termenung. Akibat ulahnya, Jae-yi diskor dari pekerjaannya. 사무실 내겠습니다. Sangpil menemui Paman Daewong untuk memberitahukan bahwa dia akan membuka firma hukumnya sendiri di kantor bekas milik ibunya. 상필아. Sambil menunjukkan buku kecil itu kepada Daewong. Sangpil dan Guanso berkendara menuju kota Kisung melintasi jembatan berkabut. Dia tiba-tiba teringat pada mendiang ibunya. Di masa lalu, Sangpil memberitahukan agar tak kembali ke Kisung dan mempercayai siapapun. Dalam kereta, Jae-yi membaca artikel tentang hakim wanita pertama yang berada di Kisung. 무서 언제 무너질지 모르는데. Sangpil dan Guanso tiba di kantor bekas ibunya yang kini masih disewa orang lain. Di masa lalu, Sangpil kecil sedang merekam ibunya dengan handycam. Sang ibu mengajaknya untuk pindah ke tempat baru. Sangpil memberitahukan ibunya bahwa dia ingin menjadi pengacara. 여기 좀 비워줘야겠다. Dia memberitahukan penyewa bernama Gemgam bahwa dia harus segera mengosongkan kantornya. Tapi si Genggam malah menertawainya. Di bagian lain, kedatangan Jae-yi membuat terkejut ayahnya. Setelah ditampol Sangpil, Gemgam bersedia bekerja dengannya. 뭐라고 여쭈면 될까요? 기상지부! 너 내려온 이유. Jae-yi dan ayahnya tiba di ruang sidang untuk melihat Hakim Cha. Ternyata Sangpil dan Guangso juga ada di ruang sidang tersebut. 선고를 내리는 지금 이 순. Dalam persidangan, Hakim Cha memutuskan bahwa terdakwa tak bersalah dan membebaskannya. Selesai bersidang, Hakim Cha menemui Jae-yi. Mereka mengetahui tentang skorsing karena pemukulan hakim tempo hari. Hakim Cha memberi dukungan padanya bahwa keputusan hakim itu salah memberikan penilaian. Saat Jae-yi kembali ke toko, dia melihat ayahnya sedang diintimidasi. Rupanya itu disebabkan hutang piutang yang tak dapat dibayarnya. Tak terima ayahnya dianiaya, Jae-yi bergegas ke kantor Sangpil guna mengadukan tindakan anak buahnya. Dia terkejut bahwa Sangpil mengetahui status dirinya yang sedang diskorsing. 한 일은 언제든지 초과해도 된다는 그런. 뭐가 어째? Merasa dirinya telah diselidiki, membuat Jae-yi emosi dan meninju Sangpil yang menyebabkan dia masuk penjara. Guanso memberitahukan Gemgang bahwa Sangpil seorang pengacara, jadi mereka bukan rentenir lagi.
dan harus bekerja mengikuti hukum. Di masa lalu, ibu Sangpil ketakutan karena mendapat ancaman. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa karena kedatangan Sangpil kecil ke kantornya. Kedatangan 2 mobil menuju kantornya membuatnya panik. Dia mengambil foto Paman Daewong dan menuliskan alamatnya agar Sangpil segera pergi menemui pamannya. 명심해라, 상필아. Seseorang bernama Aonjo dan anak buahnya menemui guna mendapatkan bukti rekaman tentang kejahatannya. Karena tak mengaku, membuat Ojo memanggil Sangpil kecil yang bersembunyi. Merasa ibunya terancam, Sangpil pun menemuinya. Dengan adanya Sangpil membuat sang ibu terpaksa memberikan kartu memorinya. Saat Ojo menelepon bosnya, kesempatan itu dimanfaatkan Sangpil mengambil chip memori dan menelannya. Karena ulahnya membuat Ojo harus membunuh Sangpil. Karena ibunya melawan, membuat si Ojo menikamnya hingga tewas. Dalam kebingungan, Sangpil kabur lewat jendela dan bertemu dengan detektif Wu. Dia mengatakan kepadanya bahwa ibunya baru saja dibunuh. Tapi rupanya Wu itu telah bersekongkol dengannya. Akhirnya Ki-ho dan detektif Wu membawa Sangpil dengan mobilnya. Dalam suatu kesempatan, Sangpil menggigit tangan detektif Wu hingga mobil mereka terbalik. Kesempatan itu dimanfaatkan Sangpil untuk kabur. Dia menemui Paman Daewong dengan memberikan foto ibunya. Sangpil menceritakan tentang pembunuhan ibunya. Dia menangis karena ibunya telah dibunuh. Sangpil dan Guanso tiba di kantor polisi. Dia menawari pekerjaan pada Jae-yi sebagai manajer kantornya. Awalnya dia menolak karena tak mempercayai jika Sangpil pengacara. Namun akhirnya Jae-yi dibebaskan dari penjara. Saat ayah Jae-yi mabuk, dia menceritakan masalah hutang kepada Hakim Cha. Jae-yi terkejut mendengar ayahnya akan menjual tokonya guna melunasi pinjamannya. Hari itu Jae-yi mulai bekerja dengan Sangpil. Sangpil memberitahukan bahwa dia akan mengambil kasus pembunuhan wali kota Kisung. Mereka menemui detektif Wu yang bersekongkol telah membunuh ibunya. Dia melihat bekas luka di tangan karena gigitannya di masa lalu. Sangpil akan mengambil alih kasusnya dan membebaskannya dari penjara. Ojo dan pengacara Go sedang membicarakan Sangpil yang ikut campur dalam kasusnya. 아무 생각이 없겠어. Setelah kematian wali kota Kisung, Hakim Cha meminta Ojo untuk menggantikannya. Mendapat dukungan membuat si Ojo berlutut. Hakim Cha yang memang kenal dekat dengan Jae-yi memberitahukan Cha bahwa Sangpil yang ingin mengambil alih kasus detektif Wu. 봉상필 기본 Di masa sekolah, Ibu Yeon-hee nyelonong masuk kelas langsung menampar dan mencaci maki gurunya. Dikarenakan Pak Guru memberikan nilai jelek pada anaknya. Perbuatannya ini mendapat protes Jae-yi dan membela gurunya. Tapi Bu Heon malah menyerangnya. Kini Jae-yi mengetahui bahwa Bu Yeon-hee juga berteman dengan Hakim Cha. Untuk pencitraan, Hakim Cha mengunjungi panti asuhan untuk memberikan bantuan. Sangpil menyaksikan wawancara Hakim Cha di televisi. Di tahun 2013, Sangpil menyelamatkan Guanso dari serangan geng. Sejak itulah Guanso bekerja dengannya. 찔려 죽는다는 게 말이 돼? Sangpil mengajak Jae-yi ke TKP di mana pembunuhan wali kota terjadi. 홍상필 변호사라고 합니다. 한가하신 분이 변호사입니다. 웬만한 변호사 어려운 건 나도 들어서 아는데. Dia meminta pengacara Go untuk menyerahkan kasus itu padanya. Pengacara Go mengancam Sangpil agar tak ikut campur dalam kasusnya. Sebuah drone sedang memata-matai di luar jendela kantor pengacara Go.
Pengacara Go memberitahukan Ojo untuk membiarkan detektif Wu membusuk di penjara. 재판장님, 홍재라고 합니다. 증인은 피살 Sidang pertama kasus Wu dimulai. Penuntut menghadirkan barang bukti yang digunakan untuk menikam wali kota yang terdapat sidik jarinya. Wu terkejut saat pengacaranya menolak untuk membantah barang bukti tersebut. Sang Pil menyadari bahwa semua bukti bisa saja dibuat-buat. Wu mulai menyadari jika ada yang tak beres dengan pengacaranya. 변호사님이 신청한 증인 아니에요? 예, 맞습니다. Selesai sidang, Hakim Cha ngoceh-ngoceh pada pengacara Go karena tak pintar bermain sinetron. 변호사 바꾼다 그러면 어떡할 거야? 그래서 뭐? 자, 여기서 질문. Sang Pil bertemu kembali dengan Wu. Dia memberitahukan bahwa pengacaranya sengaja menjebaknya. Sambil menunjukkan video drone bahwa pengacara Go tidak akan memberikan pembelaan kepadanya. Wu tetap menolak saat Sang Pil memberikan kontrak kerjasamanya. 나 너 안 믿어. Hari itu, Wu diserang seseorang saat sedang mandi. Untunglah dia selamat. Karena Wu terus menolak, akhirnya Sang Pil menunjuk ke bekas luka di tangannya dan memberitahukan bahwa pelakunya adalah anak pengacara wanita yang dibunuh. Di bawah hujan, Sang Pil menerima telepon dari Wu bahwa dia menyetujui jadi pengacaranya. 대시장 하나로 되겠나? 내가 쓸만한 아들 좀 해드려. Paman Daewong menemui Sang Pil di kantornya. Dia memberitahukan bahwa dia menangani kasus Wu. Pengacara Go memberitahukan Ojo bahwa Wu telah menyetujui jika pengacaranya diganti Sang Pil sehingga Ojo menculik Jaeyi. 님들이 좀 그렇다. 언제 올 거야? 재판 시작 전인데. Saat Sang Pil akan bersidang, dia tak menemukan keberadaan Jaeyi. Ojo menghubungi guna menemuinya sehingga dia yang akan bersidang terpaksa harus menyelesaikan Jaeyi terlebih dahulu. Dia meminta Guanso untuk menunda dimulainya persidangan sampai dia kembali. 나 재판 포기 안 했다. 누구나 그럴싸한 계획을 가지고 있다. Ojo meminta Sang Pil agar menyerah dalam persidangan. Saat sidang akan dimulai, Hakim Cha tak menemukan Sang Pil di ruang pengadilan. Di tempat lain, Sang Pil membebaskan Jaeyi. Dengan tidak adanya Sang Pil membuat Hakim Cha jadi kesal, dan dia terus akan melanjutkan sidangnya. 감옥 가겠습니다. 이 사기꾼 하지 않으면 모두 강제 조치시키겠어요. Gem-Gam dan anak buahnya membuat onar dalam pengadilan agar sidang tak dimulai. Akhirnya Sang Pil dapat membebaskan Jaeyi dan segera melarikan diri. Guanso dan Gem-Gam membaca pesan dari Sang Pil bahwa dia segera kembali ke ruang sidang. Dalam perjalanan, Jaeyi memegang kepalanya yang berdarah. Kini dia menyadari jika bosnya telah menyelamatkannya. Sejenak Sang Pil memandangnya dengan tatapan penuh perhatian. Sementara kekacauan masih terjadi di ruang sidang. Sang Pil pun tiba di pengadilan tepat pada waktunya. 지금부터 시작입니다. Sang Pil menjelaskan keterlambatannya di ruang sidang, bahwa dia harus membebaskan Jaeyi dari penculikan. 제가 이 재판에 서기를 원치 않는 Kini Jaeyi mau menolong Sang Pil setelah dia membebaskan dirinya. Sang Pil mengingatkan siapa Hakim Cha sebenarnya. Saat Hakim Cha memerintahkan persidangan dilanjutkan, Sang Pil meminta agar sidang ini dipimpin hakim baru. Alasannya ada seseorang yang sangat merusak integritas pengadilan. 골든 시에테. 빨리 오락해라. Oju merasa kesal saat Guangdong memberitahunya bahwa dia tidak bisa menghentikan Sang Pil untuk hadir di pengadilan. Dia meminta Hakim Cha untuk mengundurkan diri, tapi dia berdalih hanya hakim MK yang dapat melengsarkannya. Oh gitu. Yeon-hee meminta penangkapan Sang Pil karena mengganggu proses sidang. Sang Pil tersenyum pada Jaeyi yang diborgol dan ditangkap. Tampaknya ada rencana tersembunyi agar dia dapat masuk penjara.
Guandong mencoba menjelaskan kepada Oju yang sangat marah dia tak terima dengan lolosnya Sangpil ke persidangan. 근데 최대웅은 왜 갑자기 Sementara Sangpil dan gengnya bersenang-senang di penjara. Dia memberitahukan mereka bahwa dia punya alasan di balik kedatangannya ke sini. Di kantin penjara, Sangpil bertemu dengan sesama tahanan seorang direktur bernama Insu yang dekat dengan wali kota yang tewas dan mencuci uang untuknya. Dia menolak untuk bersalaman karena dia sangat membenci pengacara. Oju menerima 2 paket dari pengirim tak dikenal, ternyata foto-foto kejahatannya di masa lalu. Selain itu, batu yang bertuliskan pesan untuknya. Walau gelisah, dia akan mengurus Sangpil begitu dia menjadi wali kota. Jae meminta Hakim Cha untuk menunda persidangan. Namun Hakim Cha menolak permintaan tersebut dan meminta Jae untuk mewakili pengacara menggantikan Sangpil. 내가 원래 공간을 좀 잡아먹잖아. Jae datang mengunjungi Sangpil di penjara yang tampak betah. Dia mengatakan hakim menolak permintaannya untuk menunda persidangan. Hakim Cha mengingatkan bahwa selama ini dia yang telah membayar uang sekolah Jae dan dia akan selalu setia padanya. Di bagian lain, Sangpil merasa sulit untuk tidur. Di masa lalu, di hari kelulusan Jae, ternyata dia memperhatikannya. Rupanya ibu Jae yang telah menyelamatkannya di malam hujan saat dia dikejar detektif Wu. Jae pergi menemui istri Wu. Dia ingat ayahnya mengatakan bahwa dia mengambil foto pemakamannya dan suaminya merawatnya selama 5 tahun. Dan sulit dipercaya bahwa dia mungkin telah membunuh seseorang. Sang istri memintanya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Sangpil bertemu lagi dengan Direktur Oh yang masih bungkam. Dia curiga bahwa Oh pasti menggelapkan lebih banyak uang, tapi mendapat hukuman yang ringan. Sehingga ocehannya membuat Oh jadi marah. Rupanya Sangpil mengetahui jika Oh sengaja ingin dipenjara agar terbebas dari berbagai macam tuduhan. 당신이 어떤 사람인지 알고 싶으셨습니다. 증언을 해주지 않은 거죠? Jae menemui Wu dan mengatakan bahwa dia bertemu istrinya dan bertanya mengapa alibinya tidak berlaku di pengadilan. Dia pun menemui saksi bernama Kang yang bersaksi melawannya. Dia menolak untuk bekerja sama karena Wu telah melukainya. Tak diduga, Oh dikeroyok para napi. Saat itulah Sangpil dan anak buahnya menolong dan menyelamatkannya. Wu mengenali salah satu penyerang sebagai orang yang mencoba mencekiknya. Pria itu mengenali Kwanso dan menyadari bahwa perkelahian itu telah direncanakan sebelumnya. Sangpil mengetahui dari Direktur Oh bahwa Wali Kota Lee menentang kampanye Kota Emas sebagai proyek barunya. Namun dia tak mau bersaksi di pengadilan. Dia mulai merasa dan memahami bahwa Onju ingin menjadi wali kota Kisung. Jae membawa istri Wu menemui Kang dan memohon padanya bahwa dia merasa bersalah karena menjebak orang yang tidak bersalah. Sangpil dan anak buahnya dibebaskan dari penjara. Dia memberitahukan Sangpil bahwa Kang setuju menjadi saksi sebagai alibi detektif Wu. Sangpil datang mengunjungi Wu yang memukulnya dan mengatakan bahwa Sangpil sedang mempermainkan hidupnya. Dia mencoba untuk memukulnya lagi tapi Sangpil menghentikannya. Sangpil menjelaskan bahwa Oh-ju hanyalah bonekanya Hakim Cha. Hakim Cha menyarankan Jae untuk tidak mempercayai Sangpil karena dia memanfaatkannya. Cha mendapat kabar bahwa Kang akan bersaksi dan haruskah Oh-jo membunuhnya. Dia menatap Jae dan mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak perlu dilakukan. Kwangso dan Gemgang menemukan rekaman Wu saat memukuli Kang yang akan menjadi bukti alibinya. Sangpil memberitahu Wu bahwa Oh-ju menjebaknya untuk menjaga rahasianya tetap utuh dengan menghapus semua kontak lamanya. Sebelum mencalonkan diri sebagai wali kota, sidang dimulai dan Kang bersaksi untuk Wu.
Ketika Hakim Cha menanyakan alasan kesaksiannya yang bertentangan, dia menjawab bahwa dia telah berbohong saat itu. Meski jaksa keberatan, Cha bersedia mendengarkan isi rekaman tersebut. Sangpil memberitahu Jae-yi bahwa dia akan membawa mereka ke pembunuh yang sebenarnya. Sementara Sangpil dan Jae-yi menyaksikan sekretaris Oh-ju bertemu dengan seseorang. Mereka pun mengikuti ke rumahnya guna menangkap dan menginterogasinya. 가게에서 만난 양목 말이야. Pria asing itu segera kabur setelah mencurigai aksi mereka. Untunglah mereka dapat memojokkannya. Hingga di terowongan kereta bawah tanah, merasa terpojok, pria itu pun menyerangnya. Jae-yi memanggil Sangpil saat kereta datang ke arah mereka. Kedua pria itu melompat ke samping untuk menghindarinya. Sayangnya pria itu menempelkan pisau di tenggorokan Jae-yi. Sangpil sangat marah mengetahui Jae-yi diancam. Dengan kalap dia pun menghajar pria tersebut. Akhirnya pria itu memberitahukan bahwa Oh-ju yang menyuruh membunuh Pak Wali Kota. Karena terpojok, pria itu pun bunuh diri. 하사무관. 이제 말을 바꿨다고? 회장님. 다른 거 아니고. An Ojo mengunjungi kepala jaksa. Dia terkejut Ojo akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Dia tidak mengerti alasan Hakim Cha menyetujuinya. 안정 취하고 있으니 Di ruang gawat darurat, Jae-ying berbaring. Seorang petugas polisi datang untuk berbicara dengan Sangpil. Di kantor polisi, Sangpil dimintai keterangan, namun detektif tidak mempercayai keterangannya bahwa pria tersebut mengaku sebagai pembunuh Pak Wali Kota. 판사가 발부한 영장 제시하시죠. Yeon-hee memberitahu Sangpil dan Jae-yi yang ada bahwa ponsel orang mati itu tidak diketemukan. Dia menyarankan Sangpil mengambilnya. Jae-yi bertanya mengapa semua orang mencurigai Sangpil. 하루 이틀이라고. Asisten Ojo mengakui kalau anak buah Sangpil memasang pelacaknya pada mereka. Hal ini membuat Ojo menamparnya. 처리하겠습니다. Saat Sangpil mengantar Jae-yi ke rumahnya, dia melihat foto ibunya yang telah menyelamatkannya dan meninggal karenanya. Dia pun berkenalan dengan ayahnya dan ngopi bareng dah. Ayahnya bertanya tentang keluarga Sangpil. Dia menjelaskan bahwa dia dibesarkan oleh orang tua tunggal yang meninggal saat dia masih kecil. Dia mengatakan ibunya adalah seorang pengacara yang hebat. Jae-yi terkejut mendengar hal ini. Sangpil kembali ke kantor dan menyerahkan ponsel pembunuh wali kota kepada Gwang-so. Dia memintanya untuk membuka kunci teleponnya. Dia berharap ada bukti di ponsel tersebut. Ibu Yeon-hee mengingatkan Hakim Cha agar tak terlalu mempercayai Ojo. Mungkin mudah berubah saat menjadi wali kota. Gwang-so dan Gem-gam pergi ke kamar mayat untuk mendapatkan sidik jari pembunuh wali kota itu untuk membuka kunci ponselnya. Karena ada petugas membuat mereka bersembunyi bersama mayat tersebut. Jae-yi memeriksa kartu nama pamannya, menanyakan mengapa sang paman mencurigai Hakim Cha. Dia mengaku ingin tahu lebih banyak tentangnya. 그런 건 아니지. Saat Daewong pergi, asisten Ojo melaporkan hal ini. Ojo tidak senang Daewong ada di kota dan bersekongkol dengan Sangpil. Dengan marah dia berteriak bahwa persidangan harus berjalan sesuai keinginannya. 회장님. 내 죽으라고. Ojo bertemu dengan saksi yang mengatakan dia melihat seorang pria memasuki gudang tempat wali kota dibunuh. Dia yakin pria itu bukan Wu. Tak ingin ada saksi baru, Ojo pun membunuhnya. Para pejabat bertemu untuk makan malam di rumah Hakim Cha. Semua orang tampaknya senang dengan kampanye Ojo sebagai wali kota, kecuali kepala jaksa. Jae-yi melihat foto Hakim Cha dan ayahnya. Dia teringat kata-kata Sangpil yang tidak menyanjung. Dia menelepon seorang teman untuk menyelidiki Sangpil. 알아볼 변호사가 있어서. Di gedung pengadilan, Hakim Cha memberitahu Sangpil dan Yeon-hee bahwa bukti video alibi Wu serta saksi mata telah ditolak. Sangpil berjanji di persidangan berikutnya buktinya akan sangat kuat sehingga dia tidak bisa membuangnya. Sangpil menjelaskan bahwa Ojo membunuh wali kota agar dia bisa menggantikannya. Saat Sangpil menemuinya, Wu mengatakan bahwa Hakim Cha mendukung Ojo. Jae-yi memberitahu Sangpil bahwa Hakim Cha telah menjadi ibu pengganti.
Dia meminta Sangpil untuk membuktikan kepadanya bahwa Hakim Cha tidak seperti yang dia kira. Polisi menemukan mayat seorang laki-laki yang dibunuh oleh Ojo. Detektif Gong mengatakan mereka harus menyelidikinya. Petugas menunjukkan kwitansi utang dan itu motifnya sehingga dia bunuh diri. Detektif Gong mengeluarkan berkas tentang Ibu Sangpil. Di dalam file tersebut terdapat brosur Ibu Jae yang menghilang. Sangpil bertekad melindungi Jae seperti ibunya melindunginya. Keesokan paginya, saat Sangpil dan Guangso meninggalkan kantor untuk pergi ke pengadilan, Sangpil mengingatkan agar Jae tidak ikut ke pengadilan demi keselamatannya. Namun Jae menolak, dia mengingatkan dia harus membuktikan tuduhannya terhadap Hakim Cha. Asisten melaporkan bahwa ibu Sangpil adalah seorang pengacara. Dia bunuh diri dan Sangpil tinggal bersama pamannya. Ingatan Ojo terpicu dan dia menyadari siapa ibu Sangpil. Dia menyadari bahwa Wu adalah orang yang dia tugaskan untuk menyingkirkan Sangpil kecil. Dia tidak senang mengetahui Wu berbohong bahwa Sangpil telah meninggal. Sangpil sedang menargetkan tersangka baru, namun pengejarannya diketahui olehnya sehingga targetnya pun kabur. Hingga terjadi kejar-kejaran dengan mobilnya, walau mobilnya bonyok-bonyok dia pun dapat menangkapnya. Hakim Cha meresmikan patung ayahnya dan memberinya sambutan. Ojo menjadi pusat perhatian saat mengumumkan bahwa dia mencalonkan diri sebagai wali kota. Ternyata Hakim Cha tak menyukai ocehannya. Mereka tiba di acara Hakim Cha. Kini Sangpil menjadi pusat perhatian karena mengumumkan kepada semua orang bahwa dia telah menangkap pelaku pembunuhan mantan wali kota. Jae melihat kedekatan antara Hakim Cha dan Ojo. Hakim Cha menampol Ojo karena mengumumkan pencalonannya. Ojo bilang dia tahu siapa Sangpil sebenarnya. Sangpil menemui Hakim Cha, dia mengatakan bahwa Ojo tidak akan menjadi wali kota. Hanya dia yang berani melawan Hakim Cha. Dengan dongkol Hakim Cha berjalan pergi dan melihat Jae yang berada di tempat itu. Ojo menjelaskan bahwa kedatangan Sangpil menemuinya dikarenakan dia bertekad membalas dendam terhadap kematian ibunya 18 tahun lalu. Jae bertanya-tanya mengapa targetnya kini berubah kepada Hakim Cha. Menurutnya di masa lalu ayah Hakim Cha adalah hakim yang sangat berkuasa dan diperlakukan sebagai raja. Jadi dia berusaha meneruskan kekuasaan ayahnya semena-mena. Dia juga terheran mengapa Hakim Cha menginginkan Ojo menjadi wali kota. Sangpil menjelaskan bahwa Ojo akan mengumpulkan lebih banyak kekuasaan dan kekayaan untuk Hakim Cha. Merasa direndahkan oleh Ojo, membuat Hakim Cha emosi tingkat tinggi karena Ojo menyinggung tentang kekuasaan mendiang ayahnya. Ayah Jae menyuruhnya berhenti bekerja dengan Sangpil karena mereka harus setia pada Hakim Cha. Jae mengunjungi Hakim Cha dan memberitahukan bahwa Sangpil ingin membalas dendam kematian ibunya. Dia mengatakan menjadi hakim berarti dia mendapat musuh di setiap putusan. Sangpil mengunjungi Ojo di markas kampanye. Dia memberinya ponsel pembunuh wali kota yang sudah meninggal. Ojo mengaku tidak peduli dan menyuruh anak buahnya membuang ponselnya. Jae ingat Hakim Cha memberitahunya bahwa Sangpil memiliki catatan kriminal. Hakim Cha tak ingin Jae bekerja untuk hal ini yang ingin menghancurkannya. Di gedung pengadilan, Wu tidak percaya ketika pelaku perdagangan manusia hanya dijadikan saksi bukan tersangka. Karena Sangpil menghadirkan ibu saksi sehingga dia tak bisa berbohong. Saksi mengakui bahwa dia menghubungkan pembunuh bayaran itu dengan sekretaris Ojo. Hal ini membuat Yeon-hee dan Hakim Cha kesal. Saat Jae menemui Wu, dia menjelaskan hanya Hakim Cha yang dapat membuat Ojo bertekuk lutut. Jae mengetahui jika ibu Sangpil adalah seorang pengacara yang bunuh diri dan putranya menghilang. Dia mencari informasi kematian ibu Sangpil. Dia menemukan artikel tentang bunuh diri itu. Sangpil bertemu dengan ayah Jae. Dia memberitahu Sangpil bahwa tindakannya saat pembukaan patung itu tidak sopan. Dia mengatakan keluarganya berhutang budi pada Hakim Cha. Jae pergi ke kantor polisi di mana detektif O berdebat dengan rekan kerjanya bahwa pembunuh wali kota tidak memiliki hutang pada rentenir.
yang tentu bertentangan dengan bukti kwitansi yang ditemukan di TKP. Jae-yi meminta berkas kasus bunuh diri ibu Sang-pil. Detektif Oh menceritakan bahwa dia adalah petugas investigasi. Dia tidak pernah percaya itu adalah bunuh diri. Menurutnya, ibu Sang-pil adalah pengacara terbaik. Ojo dan pengacaranya mengunjungi Wu. Dia berusaha untuk menghasut agar tak mempercayai Sang-pil. Dia meminta Wu agar percaya padanya agar dia dapat membebaskannya dari penjara. Saat Wu menemui istrinya yang dirawat di rumah sakit, sang istri menjelaskan bahwa Ojo telah membayar tagihan rumah sakitnya. Wu menolak menemui Sang-pil saat dia masuk penjara. Saat Jae-yi bertemu paman Daewon, dia terkejut mengetahui jika Daewon adalah paman Sang-pil. Daewon memberitahukan Sang-pil bahwa Jae-yi datang menemuinya. Dia memperingatkan Sang-pil untuk tidak mempercayai siapapun. Setelah panggilan itu, Sang-pil ingat Daewon membawanya pergi dari Ginsung demi keselamatannya. Dia ingat pamannya menyarankan agar Sang-pil tidak membalas dendam. 범죄 현장에 다시 오는 법이니까. Ojo mengunjungi Sang-pil di kantornya. Dia mengingat kantornya itu di mana malam itu dia membunuh ibunya. Dia berusaha mengalihkan perhatiannya pada Wu yang mungkin telah berubah pikirannya. Sang-pil menjelaskan pada Jae-yi bahwa kantor ini punya rahasia. Kantor ini adalah kantor ibunya. Hari kematian ibunya adalah hari ibu Jae-yi menghilang. Pembunuhnya adalah Ojo yang diperintahkan oleh Hakim Cha. Begitu juga dengan ibu Jae-yi yang menghilang setelah ibunya mengambil semua foto-foto kejahatan Ojo dan menyelamatkannya. Jae-yi tentu tak kuasa mendengar cerita tersebut hingga Sang-pil harus menggendongnya. Di masa lalu ibu Jae-yi tak sengaja melihat dan memfoto saat aksi kejahatan Ojo berlangsung. Ojo sedang ngoceh-ngoceh dalam kampanyenya jadi wali kota. Kini hubungan Jae-yi dan Sang-pil mulai dekat dan saling terbuka. 내가 직접 들을 거야. Jae-yi menemui Wu dan mulai mengingatkan kisah 18 tahun lalu di mana Wu telah menculik bocah 10 tahun dan juga seorang ahjuma. Walau awalnya Wu bingung dengan berita tersebut, tapi Jae-yi menjelaskan bahwa ahjuma itu adalah ibunya. Berita ini membuat Wu jadi parno dan ketakutan. 내가 용서 못해. Kepergian Jae-yi tak ada kabar telah membuat Sang-pil khawatir. Dan pengalaman pahit yang terjadi pada ibunya membuat Jae-yi tak punya pilihan untuk tetap bersama Sang-pil. Sejak malam itu mereka pun jadian deh. Esok harinya mereka melanjutkan dengan berkencan di pantai. Kedatangan Oju bersama pengacaranya menemui Wu membuat kesal dirinya karena dia menghubungi Sang-pil dengan ponselnya dan kini benar-benar berusaha melawannya. Hari itu Hakim Cha menemui para pejabat hukum. Dia mengenalkan jaksa penuntut umum Yeon-hee secara resmi bergabung dengan Hakim Cha. Ojo dan timnya memperkenalkan diri. Dengan tak malu-malu Ojo berlutut pada Hakim Cha di depan kelompoknya. Di bagian lain Sang-pil menjelaskan bahwa para penegak hukum, bankir, serta media kotor di kota Kisung sudah bersekongkol dengan Hakim Cha. Dia yang memimpin kekalahan tuntutan pembangunan kota emas 18 tahun lalu. Mereka adalah tim 7. Guna melawan mereka kita harus melalui kasus detektif Wu dan memenangkannya dalam persidangan. Sang-pil dan timnya sedang menonton kampanye Oju di media. Dia menjelaskan kembali bahwa Wu pasti memiliki informasi untuk menjatuhkannya sehingga Oju tak membunuhnya hingga saat ini. Di masa lalu Wu menyerahkan rencana pada atasannya. Dia merasa tak bisa bekerja dengan detektif barunya. Tanpa malu-malu di hadapan para reporter, Ojo berjanji bahwa dia akan menjadi wali kota yang taat hukum. Dengan disaksikan di hadapan Hakim Cha, sama aja ye. Dia memberikan proposal kota baru sebagai wali kota dan Hakim Cha menyetujuinya. Sang-pil dan Jae-yi menemukan Wu di pantai yang sedang menyebarkan abu istrinya. Dia berjanji untuk menjadi pria yang lebih baik.
Wu penasaran karena 18 tahun lalu Sang Pil dapat selamat dari kejarannya. Dia menjelaskan bahwa dia diselamatkan oleh pamannya. Jae mengingatkan bahwa Ojo akan mengejarnya. Mengetahui Wu telah bebas, Ojo mencoba mengejarnya tapi Sang Pil dapat menghalanginya. Sementara kedua timnya melacak keberadaan Wu. Di masa lalu, Wu menodongkan pistolnya pada Ibu Jae. Dalam tangisannya, Wu menembakkan senjatanya ke udara. Dia memerintahkan Ibu Jae untuk segera kabur dan menghilang. Ibu Jae terpaksa menyetujuinya dan menangis terseduh-seduh karena ia harus pergi. Dengan mengenakan wig, Ibu Jae kembali ke Korea. Tak diduga Wu menemukan simpanan dokumen yang memberatkan Ojo dan foto yang diambil Ibu Jae. Wu memberikan kotak itu pada Jae dan Sang Pil sebagai titik awal untuk menjatuhkan Ojo. Saat Ojo sedang duduk di restoran favoritnya, Wu datang menemuinya dan langsung menodongkan pistolnya. Hal ini membuat si Ojo marah dan memukulinya. Di bagian lain, Sang Pil meminta timnya untuk segera mencari tahu dokumen yang didapat dari Wu. Mereka membawa Wu ke sebuah gudang, sementara Ojo sedang merayakan kemenangannya sebagai wali kota baru kota Kisung. Yeon-hee memberitahu ibunya bahwa dia tidak peduli siapa yang telah memasukkan bukti yang memberatkan Wu. Ibunya menyarankan agar Yeon-hee menyerang Hakim Cha dan Ojo jika ingin maju menjadi jaksa. Tim Sang Pil mengidentifikasi perusahaan cangkang yang menciptakan dana untuk Ojo. Mereka memutuskan untuk menargetkan CEO baru agar membuktikan Ojo memiliki dana. Sang Pil memberikan informasi penipuan bank kepada Jaksa Chun. Dia menyarankan sang jaksa agar membuat namanya terkenal di Ginsu. Ojo tiba di balai kota dan mendapat sambutan hangat. Temannya memberitahukan berita di televisi bahwa reporter sedang membicarakan tentang dana ilegal dan pimpinan bank ditangkap karena keterlibatannya. Sang Pil berusaha melobi Jaksa Chun agar dapat membantunya. Jaksa Chun memasuki kantornya dan berkenalan dengan detektif Jansu yang menjadi penyidiknya. Yeon-hee menyaksikan Jaksa Chun menginterogasi pimpinan bank. Jaksa Chun menyarankan agar pimpinan bank membawa Oh-ju bersamanya. 강 검사님, 어머님이. Oh-ju tiba di lokasi di mana Wu ditahan. Sementara Guangzhou dan Gemgam memberitahukan posisinya. Sang wali kota ini hanya terheran mengapa Wu malah berbalik memojokkannya. Kedatangan Sang Pil langsung saja menghajar semua kaki tangan Ojo, sementara si Ojo membakar mobil Wu guna membakar bukti-bukti yang memberatkannya. Guna membebaskan Wu, Sang Pil harus melumpuhkan kaki tangan Ojo. Sayangnya Wu yang sudah terlalu capek untuk berjalan sehingga dia tewas. 정신 차려, 영만! Hakim Cha tersenyum saat dia melihat Ojo memberikan presentasinya tentang pembangunan kembali kota emas. Dia berjanji pembangunan akan dikelola oleh pemerintah kota. Di acara kematian Wu, Ojo datang untuk melayatnya. Dia tak terprovokasi dengan pernyataan Jae yang menuduhnya telah membunuh Wu. Ibu Jae pun sedang berada di tempat yang sama. Kehadiran Jae mengejutkannya. Bu Jae menatap putri kesayangannya. Namun Jae malah tak mengenalinya. Sang Pil mendekati mereka berdua. Hanya memandanginya saja yang dapat dilakukan Ibu Jae tanpa memberitahukan siapa dirinya. Jae mendapat kabar dari asosiasi pengacara bahwa hukuman skorsingnya telah dibebaskan. Hakim Cha memanggil ayah Jae agar dia dapat memindahkan anaknya kembali ke Seoul dan berhenti bekerja dengan Sang Pil. 앉으세요. Jae menjelaskan bahwa Hakim Cha bukanlah orang yang baik seperti yang disangka ayahnya. Namun ayahnya malah menampolnya saat Jae memberitahukan bahwa Hakim Cha dalang penculikan ibunya. 내가 어떤 변호사가 될지. 조금 있으면
우리 엄마 생일이거든. Paman Daewong mendapat kabar bahwa seorang wanita yang dicarinya baru saja kembali dari Thailand. Kini dia berada di Kisung. Daewong menyerahkan wewenangnya pada An Bae selama dirinya pergi. Agar tak bernyanyi, Ojo mengancam pimpinan bank dengan mengamati putrinya. Di tempat lain, kedatangan Daewong ke Kisung untuk memantau wanita tersebut. Namun keberadaannya menjadi perhatian Ojo. Melalui kaki tangannya, dia memintanya untuk ikut menemui Ojo. Dengan penyamarannya, Ibu Jae bekerja sebagai tukang urut di rumah Hakim Cha. Wah, kayak Bi Itoh dong. Sangpil meyakinkan Jaksa Chun untuk bekerja sama dengannya jika dia ingin menjadi kepala jaksa. Selain Hakim Cha, masih ada orang-orang setia yang harus diselidikinya. Di luar dugaan Jae, Sangpil membawakan kue ulang tahun dan bunga karena hari ini adalah ulang tahun ibunya. Yang tentu saja membuat si Jae melongo terheran. 생각도 못했어. Sangpil begitu mengetahui tentang ibunya Jae. Hal ini membuatnya terharu dan menangis. Daewong tak mau diajak kompromi oleh Ojo, sehingga kaki tangannya membiusnya. Saat terbangun, Daewong sudah berada di atap gedung. Dengan mengancam Daewong, dia menghubungi Sangpil agar segera datang menemuinya. Berkat teriakan pamannya, kini Sangpil menyadari jika pamannya dalam bahaya. Kepergiannya berusaha dicegah oleh Jae, namun dia tak ingin membawa anak buahnya. Sesampainya di TKP, Sangpil langsung menolong pamannya yang akan dijatuhkan dari atap gedung. Sayangnya sang paman malah memilih untuk bunuh diri, sehingga polisi menduga bahwa Sangpil adalah pembunuhnya. Berita di televisi telah mengagetkan Jae dan semua timnya. Hakim Cha melihat tayangan berita itu dan Ojo sangat senang karena semuanya sesuai rencana. Hakim Cha meminta Ojo menemuinya, sementara si Ojo memuji usaha premannya. Aksi Ojo tak mendapat izin Hakim Cha. Ibu Yeon-hee menelepon Ojo dan memberitahunya bahwa Hakim Cha tidak senang dengan tindakannya. Detektif Off datang bersama tim dan menyatakan kantor sedang digeledah dan disita karena penangkapan Sangpil. Jaksa Chun dan Yeon-hee tiba untuk mengawasi prosesnya. Jae protes karena Sangpil tidak melakukan pembunuhan itu. Namun kedua jaksa ini tetap menuduh bahwa Sangpil memang pembunuhnya karena ada bukti. Saat mereka tiba di penjara, polisi menemukan narkoba di kantor. Gem-gam yang panik memberitahukan Jae. Detektif Off membawa mereka ke kantor polisi. Jae yakin bahwa mereka telah dijebak. Jae merasa sedih melihat Sangpil yang berduka. Dia meminta Jae mengatur pemakaman yang pantas untuk pamannya. Ibu Yeon-hee mulai mempengaruhi Hakim Cha agar selalu mengawasi Ojo. 할 수 있으니 자제해 주시죠. Ojo tiba di rumah Hakim Cha, dia yang marah langsung menghardiknya dengan mencaci maki karena si Ojo melakukan aksinya tanpa sepengetahuannya. Karena kejadian ini hubungan mereka pun mulai retak. Kini Ojo berani menyinggung masa lalu Cha yang telah mendalangi pembunuhan di masa lalu. Keesokan paginya, Jae sebagai pengacara Sangpil menemui Hakim Cha. Dia meminta tolong agar Hakim Cha mengizinkan Sangpil untuk menghadiri pemakaman pamannya, walau itu wewenang jaksa. Karena ada ikatan batin dan Hakim Cha menginginkannya agar Jae dapat memenangkan kasusnya ini, sehingga Hakim Cha meminta Jaksa Chun untuk mengizinkannya. Hakim Cha bukan hanya gembong, namun juga ahli strategi. Waleh. Di pemakaman, An Bae menampol Guangzhou. Jae menjelaskan bahwa mereka ini dijebak. Kedatangan Sangpil membuat An Bae langsung menghentikannya. Dia percaya bahwa Sangpil yang membunuhnya. Sangpil berharap pamannya beristirahat dengan tenang. Dia menangis dan berlutut. Sebelum kembali ke penjara, Detektif Off menanyakan status dirinya bahwa dia bocah ibu pengacara yang tewas di masa lalu. Dia yang menangani kasus tersebut dan hingga kini belum terselesaikan.
Dia juga mengetahui bahwa Sangpil bukan pelaku pembunuhnya. Sidang pertama pun dimulai. Jae-yi menjadi pengacara Sangpil. Jaksa Chun yang menuntutnya menunjukkan bukti obat bius yang ditemukan di kantornya yang dipakai juga pada Daewong. 현장과 증인의 거리가 상당히 먼데. 광고판이 어떤? 지금은 무슨 색깔이죠? Dengan berpura-pura akan membuat ID card baru, ibu Jae-yi meminta anaknya untuk dipoto. Jae-yi mulai menyadari bahwa Ah-juma itu tak asing baginya. Kedatangan ayah Jae-yi membuat si Ah-juma itu segera kabur dari tempatnya. Selesai berkuda, Hakim Cha menemui Pak Tua sebagai ketua umum partai. Keduanya hanya basa-basi saling menyanjungnya. 기성 시민이 다 아는 거고. Esok harinya Ah-juma itu kembali lagi menemui Jae-yi. Dia menceritakan bahwa dia tukang pijit Hakim Cha. Selain itu, Ah-juma memberikan foto-foto bukti Ojo yang telah menjebaknya. Dia juga bagian dari musuh Hakim Cha. 정갈령님. Anak buah Daewong percaya bahwa Sangpil yang membunuh bosnya. Mereka pun berkelahi. Saat pria itu mencoba menikamnya, Sangpil menghentikannya lalu menusukkan pisaunya sendiri. Hingga preman itu kebingungan. Sangpil menyuruh preman itu untuk kabur. Dengan cara itu dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jae-yi mendapat kabar tertikamnya Sangpil dari detektif Oh. Mereka melihat ambulans yang membawa Sangpil hingga mendampinginya ke kamar operasi. Ojo memberikan wawancara guna mendapatkan pencitraan. 최대웅 장례식 때 Aksi penikaman ini membuat Ojo bertanya-tanya apakah preman yang menikamnya ini atas suruhan Hakim Cha. Jae-yi senang karena Sangpil dapat diselamatkan. Hakim Cha mulai bingung karena Ojo mulai sulit dikendalikan. Saat sidang pertama, Hakim Cha menolak jaminan yang diajukan Jae-yi karena reputasi Sangpil yang buruk. Jaksa khawatir dengan bebasnya Sangpil, dia akan menghilangkan barang bukti yang belum ditemukan. Jae-yi pergi dari rumah sakit. Waktu yang sama Ojo datang untuk menemui Sangpil. Tak diduga waktu yang sama kelompok Daewong mendatangi Sangpil untuk membunuhnya. Namun Ojo dapat melumpuhkan mereka dan memberikan kunci borgol padanya sehingga Sangpil dapat kabur dari rumah sakit tersebut. Saat mereka akan pergi, geng Daewong lainnya pun menghadang mereka. Kini mereka mengetahui siapa yang telah mengirim para gangster tersebut. Jae-yi terkejut dengan kedatangan Sangpil yang penuh luka. Begitu juga dengan asisten wali kota yang marah melihat Ojo babak belur. Sangpil diamankan kembali oleh Jaksa Chun dan detektif Oh yang menjemputnya. Di bagian lain, Anbai rupanya telah berkomplot dengan Hakim Cha. Dia menceritakan kedatangan Daewong ke Kisung untuk mencari wanita asal Thailand. Ojo baru menyadari mengapa Hakim Cha menyuruhnya jadi wali kota. Dia memanfaatkan dirinya untuk memberikan setoran padanya. Pada sidang lanjutan, Jae-yi menghadirkan Ojo sebagai saksi. Hal ini membuat semuanya terperangah. Ojo menjelaskan bahwa Sangpil bukanlah pembunuh Daewong. Sebelum sidang, ternyata Ojo menghubungi Jae-yi agar dia dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Ojo menumbalkan pengawalnya agar menjadi tersangka atas pembunuhan ini. Dengan alasan Sangpil telah berusaha melakukan ancaman dan pemerasan. Akhirnya Sangpil dinyatakan bebas. Dia berterima kasih karena Jae-yi telah membantunya. Di bagian lain, Hakim Cha hanya termenung dengan apa yang telah dilakukan oleh Ojo. Kedatangan Sangpil menemui Ojo guna memastikan keretakan hubungannya dengan Hakim Cha. 그러면 좋은데. Ketua partai mengumumkan Hakim Cha akan dicalonkan menjadi Hakim Agung. Dalam pertemuan dengan gengnya, Bu Nam menanyakan Ojo yang tak hadir di acara tersebut. Hal ini membuat semua baru menyadarinya dan membuat Hakim Cha jadi ilpil dan pergi dari tempat itu. Berita tentang 18 tahun lalu mulai ditayangkan di televisi. Hal ini membuat Hakim Cha jadi serba salah. Dia tak mau menerima para reporter.
하문숙한테 무슨 Ojo memahami bahwa ini adalah ulahnya Sangpil. Dalam persidangan, Hakim Cha memutuskan hukuman mati pada seseorang. Sangpil berterima kasih atas pengiriman fotonya karena dia melarang Ahjuma untuk bertemu kembali dengan Jae. Akhirnya si Ahjuma itu membuka identitasnya bahwa dia ibunya Jae. Kontan, Sangpil teringat masa kecilnya bahwa wanita ini yang telah menyelamatkannya. 뭐라고 했냐고요? Jika Ahjuma tetap berada di Kisung, tentu keluarganya juga akan berada dalam bahaya. Itu sebabnya dia pergi ke Thailand. Dia meminta Sangpil agar tak menceritakan identitasnya pada Jae. Bawahan Anbai dibebaskan dari penjara dan kini dia akan menetap di Kisung. Karena berita di televisi itu, ketua partai menginginkan Hakim Cha menyingkirkan semuanya atau dia akan membatalkan dukungannya menjadi Hakim Agung. Saat Hakim Cha memberikan klarifikasi tentang foto 18 tahun lalu di hadapan reporter, seseorang menampolnya dengan botol karena Cha telah menjatuhkan hukuman mati pada anaknya. Akibat penyerangan ini, Hakim Cha dirawat di rumah sakit, namun dia tak akan membuat tuntutan pada pria tersebut. Sangpil percaya bahwa insiden itu hanyalah skenario Cha agar isu foto di masa lalu itu tertutup dengan berita penyerangannya. Saat Cha keluar dari rumah sakit, dia mengemukakan bahwa foto itu telah direkayasa. 이성을 이룰 수밖에 없었던 Ojo sangat marah saat mengetahui berita pembangunan kota emas ditunda. Saat menemui Cha, dia mengetahui bahwa Hakim Cha tidak lagi mendukung pembangunan tersebut. Karena itu kini Ojo benar-benar memutuskan untuk tidak saling mendukung pada Hakim Cha. Setelah dipukuli juragannya, kini Seok dibawa oleh Sangpil guna membalas dendam karena telah membunuh Daewong. Mereka membawanya ke sebuah tempat untuk disiksa, agar mengaku siapa yang telah memerintahkan dirinya membunuh sang paman. Saking ketakutannya, akhirnya Seok memberitahukan bahwa Ojo lah yang telah memerintahkan pembunuhan itu. Kedatangan Sangpil dan kawan-kawan ke kantor Ojo, mereka pun saling mengancam. Ahjuma mengajak Jae makan di warung cucurak dengan menu karedoknya. Namun acara itu menjadi kacau saat Jae memakan gorengan berisi udang. Dia alergi akut terhadap udang. Ahjuma itu meminta seseorang memanggilkan ambulans sementara dirinya kabur dari tempat itu. Kini Jae mulai menyadari bahwa Ahjuma itu selalu berada di dekatnya. Jae menghubunginya dan menjelaskan bahwa ibunya lah yang tahu jika dirinya alergi udang. Sayangnya si Ahjuma belum siap untuk berterus terang padanya. Akhirnya penyamaran Ahjuma menjadi Bi Itoh juga terbongkar, di mana Cha sudah mengingatkan agar tak kembali ke Kisung. Berkat bantuan Nam, akhirnya Ahjuma dapat diusir dari rumahnya. Jae merasa kesal karena Sangpil tak memberitahukan tentang ibunya. Dia mendatangi Cha untuk meminta klarifikasi tentang ibunya. Namun Cha malah mengusirnya. 너나 네 엄마 Merasa dibohongi, Jae marah pada Sangpil. Dengan berani Jae bertemu Ojo dan menanyakan keberadaan ibunya. Ojo terkejut saat mengetahui tukang pijat Hakim Cha adalah ibu Jae. Dia menjelaskan bahwa hubungannya dengan Hakim Cha sedang tak baik-baik. Jae membutuhkan bantuannya untuk mencari di mana ibunya. Ojo menduga Hakim Cha telah menculiknya. Dia menyadari ibu Jae adalah satu-satunya saksi hidup atas pembunuhan di masa lalu. 만배영민 쪽 애들이 있었습니다. Sangpil bertemu dengan Scorpion, anggota geng kepercayaan pamannya. Dia memberitahukan bahwa geng mereka memiliki pengkhianat yang bekerja untuk Hakim Cha. Sementara Ahjuma dibawa ke suatu tempat untuk disekap. Sangpil menanyakan keberadaan Ahjuma pada Cha, namun dia berpura-pura tak mengetahuinya. 보통 결백한 사람은 그런 말.
Jae menemui detektif Oh tentang penculikan ibunya. Hal ini akan terasa sulit karena ibu Jae warga negara Thailand. Selain itu tak ada bukti kuat keterlibatan Hakim Cha. 네 형님. Dengan bantuan Scorpion dan Ojo, Ah Juma dapat dikeluarkan dari tempat tersebut dengan memasukkannya di sebuah drum. Ah Juma teringat ucapan Sang Pil bahwa seseorang bertato kalajengking yang akan melindunginya. Di hadapan An Bae, bos Scorpion berpura-pura tak akur dengan Sang Pil agar mereka tak dicurigai. Sehingga kedatangan Ojo yang ngamuk-ngamuk menemui An Bae jadi tak fokus mengawasi si Ah Juma. Hingga Scorpion dapat membawa dan menjatuhkan drum itu ke laut. Dan Sang Pil dapat mengeluarkan Ah Juma dan membawanya ke dalam mobil. Dia memberitahukan Jae bahwa ibunya sudah bersamanya. Pelukan haru pun menyertai pertemuan mereka. Jae berterima kasih karena Sang Pil telah membawa ibunya kembali dengan aman. Sementara Bu Nam ditangkap karena dugaan penculikan dan penyekapan pada Ah Juma. Di tempat lain, kejaksaan dan polisi menggeledah kantor wali kota. Namun wali kota tak ada di tempat. 노조를 법으로 죽일라 카마. Bu Nam tak bisa berkilah saat Jaksa Chun menunjukkan video di mana dia menuntut kematian ibu Jae. Merasa terpojok, Bu Nam menghubungi Cha. Namun kini Hakim Cha pun berpura-pura tak ingin ikut campur urusannya. Hari itu Ah Juma menemui suaminya. Kini mereka berkumpul kembali setelah sekian lama berpisah. 나와 하재. 예, 알겠습니다, 판사님. Sang Pil mengunjungi Ibu Nam di penjara. Dia ingin tahu tentang akun nama palsu yang dia kendalikan untuk Hakim Cha. Ojo menonton berita yang melaporkan bahwa dia kehilangan posisinya sebagai wali kota. 우리 엄마 당신이 죽였지. Saat bertemu Hakim Cha, Jae menuduhnya telah membunuh ibunya dan menghancurkan keluarganya. Namun Hakim Cha mengingatkan tentang semua kebaikan yang telah dia lakukan untuknya. Detektif Oh tidak percaya saat Jae memberitahunya bahwa ibunya masih hidup. Dia meminta waktu padanya sebelum mereka mengungkapkan ini. Ojo meminta bantuan Sang Pil bahwa dia harus membantunya kembali menjadi wali kota. Yeon Hee mengunjungi Hakim Cha dan memintanya untuk membantu ibunya. Namun Hakim Cha EGP sajalah. Bu Nam harus mengakui kejahatannya dan membayarnya. 나쁜 선택을 내놓는 거야. 그건 이미 답을 했고. Hakim Cha mengunjungi Nyonya Nam di penjara. Bu Nam tidak percaya jika Hakim Cha tak mau membantunya. 이미 기습을 당한 것 같습니다. Sang Pil mendapat kabar bahwa Scorpion sedang dianiaya. Bersama timnya mereka menemui Scorpion. Dan pertarungan pun berlanjut. Di penjara, Bu Nam menyadari bahwa dia membutuhkan Sang Pil untuk membelanya. Keesokan paginya, Yeon Hee mengunjungi Sang Pil di kantornya. Dia mengatakan ibunya menerima kesepakatan itu. Sang Pil berjanji ibunya akan mendapatkan hukuman yang pantas. 오늘은 또 무슨 용? Dengan bergabungnya Sang Pil, kini Bu Nam memutuskan hubungan dengan Hakim Cha. Sang Pil setuju dia tidak akan dihukum atas kejahatan yang dia tidak lakukan karena dia bertindak atas perintah Hakim Cha. 다 있으시네요. Detektif Oh memberitahu Jaksa Chun tentang masa lalu Sang Pil dan Jae yang terjadi 18 tahun lalu. Hakim Cha mengunjungi Sang Pil di kantornya guna menanyakan Sang Pil mengapa mau jadi pengacara Ibu Nam. Sidang penculikan dan hasutan pembunuhan terhadap Ibu Jae dimulai. Sang Pil pun jadi pengacaranya. 걸 거요, 안 걸 거요? 무슨 일이요? Saat sidang dimulai, Hakim Cha tiba di belakang ruang sidang. Dia menunjukkan rumah liburan mahal milik Hakim Cha. Sang Pil menunjukkan kontrak pembayarannya yang begitu murah dan tak masuk akal. Ojo menghubungi Jae. Dia mengaku mendapat tawaran yang dia inginkan. Dia menawari bukti yang memberatkan Hakim Cha, asalkan datang menemuinya.
Usai persidangan, Sangpil mendapat telepon dari Ojo bahwa Jaeyi sedang bersamanya. Sangpil datang dan berteriak memanggil Ojo. Dia memberitahunya bahwa dia tidak bisa memperbaiki kekacauan yang dibuat Ojo jika dirinya dalam kekalutan. Karena panik, si Ojo menodongkan pistol dan mengarahkannya pada kepala Sangpil. Dia memaksa Sangpil untuk berlutut. Jaeyi menjelaskan bahwa Cha mengirimkan buku catatan kecil pada Sangpil. Dia sengaja memanfaatkannya untuk membunuh Ojo. Setelah membaca buku kecil, Ojo percaya bahwa Cha berusaha menyingkirkannya. Dia membuang peluru di pistolnya dan hanya menyisakan 1 peluru saja. Sementara keduanya malah berkelahi dan dimenangkan oleh Sangpil. Mereka yakin bahwa kesaksian Ojo akan melawan Hakim Cha. Dengan buku kecil itu membuktikan bahwa Hakim Cha tidak setia pada Ojo. Pemimpin partai politik itu memberitahu Hakim Cha bahwa mengambil alih jabatan hakim adalah peluang bagus untuk sidang terakhirnya. Dia yakin hal itu akan membantunya menuju Mahkamah Agung. Semua orang senang Hakim Cha menggantikan kembali sebagai hakim dalam persidangan. Ojo menuju ke gedung pengadilan. Bu Na menelepon Sangpil dengan kesal saat mengetahui Hakim Cha adalah hakim barunya. 하재희 변호사만한 카드가 있겠어? Hakim Cha memberitahu Yeon Hee dia harus membuat ibunya mengakui kejahatannya. Dia memanfaatkan kesempatan untuk mendampinginya saat dia beralih ke Mahkamah Agung. Jaeyi dan Sangpil memasuki ruang sidang yang kosong. Mereka setuju dalam pertarungan ini mereka tak akan kalah. Dalam persidangan ketiga, Hakim Cha kembali memimpin. Bu Nam akan menjadi saksi. Sebelum sidang dimulai, Jaeyi menelepon Yeon Hee dan mengingatkan bahwa Cha tak akan memperdulikan ibunya. Sesaat sebelum Bu Nam akan bersaksi, dia jadi galau karena keinginan Hakim Cha dan Sangpil saling bertentangan, hingga membuatnya pingsan dan sidang pun ditunda. 저는 모두 답변을 했으니까. 박 의원 그쪽. 사실 검증되지 않은 사건에 대해서 Sangpil memberitahu Jaeyi bahwa Ojo tidak mau bersaksi. Ojo meminta Seok untuk membawa tas uang dan segera pergi. Namun mantan asisten menikamnya. Dia menyadari Hakim Cha yang mempekerjakannya. Kedatangan Sangpil dapat menyelamatkan Ojo walau dia telah tertikam. Setelah menikam Seok, dia menyerang Sangpil. Untunglah Sangpil dapat melumpuhkannya. Dengan susah payah Ojo menarik tas uangnya untuk melanjutkan rencananya. Hakim Cha menghubungi kaki tangannya untuk mendapatkan Ojo. Bu Nam terkejut setelah Yeon Hee ngoceh-ngoceh bahwa dia akan berlutut pada Hakim Cha agar ibunya dapat ditolong dan tak memerlukan bantuan Sangpil. Jaeyi memberitahu teman reporternya bahwa persidangan akan membuka topeng Hakim Cha. Sangpil dan Jaeyi bersiap untuk sidang hari berikutnya. Ojo mengisi peluru pada pistolnya dan dia membakar uangnya. Keesokan harinya di luar sidang, Sangpil dan Jaeyi menemui Hakim Cha. Jaeyi berjanji padanya bahwa dia akan menjadi bintang hari ini. Sangpil menyatakan Ojo tidak berencana untuk bersaksi. Persidangan lanjutan pun dimulai. Video Bu Nam ditampilkan. Detektif Oh bersaksi bahwa video itu nyata bukan rekayasa. Ketika Jaeyi memeriksa Detektif Oh, dia bertanya bagaimana video itu diperoleh. Detektif Oh menyatakan bahwa kepala jaksa yang telah memberikannya. Jaeyi bertanya dari mana Jaksa Agung mendapatkannya. Detektif Oh mengakui bahwa Jaksa Agung menolak menyebutkan asal-muasal video tersebut. 에게 질문하겠습니다. 예. 제가 했습니다. Di luar dugaan, Ojo masuk ke ruang sidang guna memberikan kesaksiannya. Ojo menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi anjing buruan bagi keluarga Hakim Cha, bahkan sejak ayahnya masih berkuasa. Keterangan ini membuat Hakim Cha mulai panik. Namun keterangan ini dibutuhkan oleh Jaksa Chun. Dia meminta Ojo melanjutkan keterangannya.
Sangpil menunjukkan gambar Hakim Cha dan Ojo 18 tahun lalu. Dia meminta Ojo mengidentifikasi orang-orang di foto itu. Ojo mengidentifikasi dirinya dan Hakim Cha. Karena Hakim Cha masih berkelit, kini Ah Juma yang juga ibunya Jae dihadirkan untuk bersaksi. Ibu Jae melangkah maju dan menatap Hakim Cha. Jae menyatakan ini adalah tukang pijit yang diperintahkan dibunuh karena dia mengambil fotonya 18 tahun lalu. Jae menatap Hakim Cha dan menyatakan Hakim Cha memerintahkan ibunya diculik dan dibunuh. Sangpil menjelaskan mereka menyelamatkan ibu Jae tepat sebelum preman Hakim Cha membunuhnya. Karena terpojok, Hakim Cha menunda sidang. Para penonton menuntut Hakim Cha untuk menjawab tuduhan itu. Sangpil menyatakan dia tidak bisa lepas dari tuduhan tersebut. Jaksa Chun menyatakan bahwa dia mengubah dakwaan dan ingin menunda persidangan. Ojo pun diborgol dan dibawa pergi. Hakim Cha dengan kesal dia mengacak-acak ruangannya. Wanso bergegas memberitahukan bahwa Ojo kabur dari kawalan polisi. Kedatangan Sangpil disambut Ojo dengan menodongkan pistolnya. Namun dia berjalan ke arah Ojo dan menyatakan dia harus menghadapi hukumannya. Sangpil akhirnya dapat melumpuhkan Ojo. Dia menyuruhnya untuk menghancurkan Hakim Cha dengan hukum. Saat Sangpil lengah, Ojo menembakkan kepalanya sendiri. Esok harinya, detektif Oh dan polisi menangkap Hakim Cha dan komplotannya. 이번에 불거진 재판 거래 의혹으로 오늘 기성지법 포토라인 차문숙 남 Di bagian lain, Jae dan Sangpil memberikan bukti-bukti tentang kejahatan Cha di masa lalu. Jaksa Chun menghargai jika balas dendam Sangpil berubah menjadi penegakan hukum. Hakim Cha pun mulai dipenjara. Walau dia kesal, dia masih mau menemui keduanya. Jaksa Chun mengajak mereka untuk kembali ke Seoul dan bergabung dengannya di kantor cabang khusus. Mereka pun setuju dan bergabung. Kedatangan mereka disambut oleh Jaksa Chun di depan kantor kejaksaan di kota Seoul.